Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1060 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru versi resminya adalah Kehormatan. Ya, judul kali ini kayaknya emang jelas mengarah ke perbuatan Toko yang berterima kasih kepada ayahnya. Well, bagi seorang samurai, diberikan perkataan terima kasih akan membuat hidup mereka terasa semakin lengkap. Karena kita semua tahu kehormatan adalah salah satu hal yang dijunjung tinggi oleh para samurai, guys. Lanjut di chapter 1050, kita juga masih dikasih cover story edisi Gearma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi. Yang gak kerasa udah volume ke-12 dengan judul Kemunculan Ichiji dan Reiju. Ya, seperti pada judulnya, di cover story kali ini kita bisa ngeliat Ichiji dan Reiju berada di ruang laboratorium dan menghajar anak-anak dari Big Mom. Sayangnya di sini masih belum jelas apakah hanya mereka berdua doang yang diutus oleh Gearma Double Six untuk menyelamatkan Yonji dan Niji, atau mungkinkah ada tujuan lain yang ingin mereka lakukan sehingga seluruh kekuatan Gearma bakalan diturunkan. Gak ada yang tahu akan hal ini. And now ke menu utamanya, dimana chapter kali ini sebenarnya banyak banget momen-momen menariknya. Apalagi momen Big Mom dan Kaido yang ternyata jatuh jauh ke bawah tanah, bahkan hingga sampai ke lautan magma, karena ternyata ada gunung berapi aktif di bawah sana, guys. But sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita mulai aja dulu dari bagaimana Luffy yang terjatuh setelah mendaratkan pukulan terakhirnya ke Kaido, lalu langsung diselamatkan oleh Yamato yang berlari untuk menangkap Luffy. Ya, momen itu terlihat begitu menyentuh, apalagi ditambah dengan ekspresi Yamato yang terlihat sangat bangga dan puas sama apa yang telah Luffy lakukan. Karena bahkan bagi Yamato, mengalahkan ayahnya adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Yamato sendiri sebenarnya gak cuma bangga sama Luffy saja, karena Yamato pun terlihat memuji Momonosuke yang berhasil menyelamatkan Pulau Onigashima dari kejatuhan. Ya, kalau bukan karena Momo, entah berapa orang yang bakalan menjadi korban dari jatuhnya pulau tersebut. Jadi secara gak langsung, semua orang yang ada di sana ya seakan memiliki hutang nyawa sama Momo. Karena untung aja si bocah mesum yang tiba-tiba menjadi dewasa ini berhasil membuat awan api di waktu yang sangat tepat. Cuman satu hal yang menarik dari Momo di chapter kali ini, guys. Tentunya kalian udah bisa nebak, yaitu perkataan Momo ke Zunisa yang bilang kalau dia masih belum mau membuka negeri Wano dalam waktu dekat. Rasanya banyak banget pertanyaan yang bisa muncul di kepala Mr. K hanya karena satu kalimat Momo saja. Soalnya kalau kita pikir-pikir lagi, alasan Momo mengatakan hal itu ke Zunisa pasti karena Zunisa memiliki peran dalam pembukaan negeri Wano Kuni. Sehingga Zunisa yang sampai saat ini terlihat hanya mengikuti perintah Momonosuke, dia cuma bisa mematuhi perintah dari tuannya. But di sisi lain, kemungkinan besar Zunisa sendiri sama kayak kita, dimana dia gak tahu sebenarnya kapan waktu yang tepat yang dimaksud oleh Momonosuke. Apakah itu menunggu Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut terlebih dahulu, atau kapan sebenarnya waktu yang ideal untuk membuka negeri Wano? Lalu selain itu, peran Zunisa di sini juga bisa kita pertimbangkan kok. Karena kalau kita lihat dari geografisnya, kesulitan untuk menembus negeri Wano bisa dibilang sangat tinggi. Mungkinkah Zunisa berperan dalam menghancurkan dinding pembatas Wano yang membuat arus air menjadi sulit dilewati? Atau mungkinkah ada peran lain yang akan dimainkan oleh Zunisa? Mengingat saat ini posisi beberapa tanah di Pulau Wano Kuni ya mulai sedikit goyang setelah kedua Yonko jatuh ke bawah tanah hingga menyentuh lautan magma. Soalnya kalau kita hubungin selain momen kekalahan Kaido, rasanya mengingatkan kita ke kematian Oden yang direbus. Kaido yang jatuh ke lautan magma bersama Big Mom memicu aktif atau meledaknya gunung berapi di dasar laut. Sehingga mungkin aja ya, tanpa serangan dari Zunisa, daratan dari negeri Wano akan berubah dengan sendirinya. Belum lagi momen kumpulan asap yang keluar dari meletusnya gunung laut itu. Kalau kalian semua ingat, berhubungan sama terbentuknya sebuah pulau langit. Karena kayak apa yang pernah dijelasin di chapter 240 oleh Pagaya atau ayah dari Konis, kalau sebuah pulau langit yang memiliki dua jenis awan yaitu Iron Cloud dan Sea Cloud, keduanya bisa tercipta karena satu bahan yang disebut Pyrbluen, yang mana bahan itu berasal dari bahan yang sama dengan apa yang ada dalam sebuah batu laut. Dan itu semua bisa diterbangkan ke atas langit oleh gunung berapi. Jadi mungkinkah ini berarti satu buah pulau langit sudah tercipta? Atau mungkinkah ini semua juga berhubungan dengan petunjuk dari arc selanjutnya? Ada, kepala Mr. K makin pusing, re. Pokoknya, patut kita tunggu apa yang sebenarnya akan terjadi ke depannya. Terus lagi-lagi dengan adanya momen meletusnya gunung laut itu, entah bagaimana Oda Sensei kembali menghubungkan arc Wano Kuni dengan arc Skypiea. Setelah sebelumnya ada juga momen Drum of Liberation dan Luffy yang menari di arc Pulau Langit.
Bikin penasaran emang kenapa beberapa momen penting belakangan ini selalu dihubungkan dengan arc Skypiea. Apakah arc itu memang menyimpan begitu banyaknya clue untuk apa yang terjadi bagi serial One Piece ke depan? Atau ini semua ya hanyalah cocok logi belaka? Well, who know? BTW, satu momen yang kelewat juga buat dibahas, yaitu momen saat Otoko bertanya ke Tengyama Hitetsu tentang alasan ayahnya menyerahkan diri. Meski dia tahu kalau dirinya adalah orang penting dan kalau tertangkap akan langsung dieksekusi. Ya, seperti apa kata Tengyama Hitetsu kalau Yasue memberikan kesempatan kedua untuk berjalannya rencana yang udah ditunggu selama 20 tahun ini. Jadi bukan hanya Luffy dan Momo yang secara gak langsung memiliki kontribusi besar dalam menyelamatkan negeri Wano dari kekangan sang makhluk terkuat, tapi Yasue yang selalu berjuang dengan caranya sendiri, yang mana bahkan dia sampai rela ikut memakan buah iblis Smile karena Toko mungkin tidak kuat menahan rasa laparnya. Belum lagi hiburan yang dia berikan ke Reah di Ebisu, semuanya jadi bukti dari perjuangan dan cara dia melawan kekuasaan Kaido. Dan untuk menghormati semua jerih payahnya tersebut, beruntung Yasue memiliki anak angkat yang pintar seperti Toko, yang mana dia tahu cara memberikan penghormatan yang layak untuk ayahnya yang merupakan seorang samurai. Sehingga yang semula Toko menuliskan kalau dia merindukan ayahnya, akhirnya Toko merubah itu semua setelah mengetahui semua kebenaran kalau ayahnya berjuang untuk hidup Toko yang lebih baik. Sehingga muncullah kata, "Terima kasih ayah," sebagai ungkapan sekaligus bukti kasih sayang setelah mengetahui bagaimana ayahnya berjuang selama ini. Damn. Anyway, momen lampion di festival api ini gak cuma terasa haru oleh Tengyama Hitetsu dan Toko seorang, karena di momen lain Nekomamushi juga merasa nostalgia saat semua lampion-lampion mulai berterbangan. Soalnya selain punya segudang pengalaman menyenangkan untuk diingat, Nekomamushi yang pasti teringat akan mendiang Oden saat menyaksikan festival api ini, dia memiliki berbagai penyesalan karena kita tahu ya, hubungan dari Nekomamushi dan Inuarashi mulai memburuk setelah kekalahan mereka 20 tahun yang lalu. Tapi untungnya, seraya merayakan festival api kali ini, sebuah kabar baik yang udah ditunggu selama 20 tahun pun terjawab, di mana akhirnya Kaido berhasil dikalahkan, dan hal itu juga dikonfirmasi oleh box narator di chapter kali ini. Jadi mungkinkah buat orang yang percaya kalau penyerangan di Onigashima bakalan gagal dan Kaido akan bangkit kembali sekali lagi udah berhasil dipatahkan? Atau mungkinkah satu kejutan kembali diberikan oleh Oda Sensei? Karena bahkan bagi para anak buah Kaido pun, mereka seperti menolak menyerah dan masih ingin bertarung dengan pihak pembebasan Wano Kuni. Soalnya mereka percaya kalau kapten mereka gak bakalan kalah, dan untungnya ya semua itu bisa dihandle dengan baik oleh Yamato. Ya, entah berapa korban lagi yang akan jatuh jika perang kembali harus dilanjutkan. Soalnya di satu sisi ya, Chopper pun bakalan kerja lembur bagai kuda karena banyaknya orang yang perlu dirawat olehnya. Untung aja kali ini dia gak sendirian karena ada bantuan dari Dr. Miyagi dan asisten. Lalu kalau mau pun, Marco juga tentu bisa aja ngebantu menyembuhkan para korban. And finally, chapter 1050 ini ditutup dengan sangat epik. Soalnya setelah sempat digembarkan oleh ratusan dari arah Udon, para warga yang sedang menikmati hari bebas mereka dikagetkan dengan kedatangan Momonosuke dalam bentuk naganya. Soalnya mereka semua tentu gak tahu kalau itu bukanlah Kaido. Beruntung Momo gak datang sendirian karena dia ditemani oleh pengikut setia dari klan Kozuki. Sehingga setelah kemunculan Hiyori dan Denjiro, para warga pun sebentar lagi akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, sekaligus sambil menyambut kedatangan dari sang shogun baru mereka. Gokil memang cara Odachi menutup peperangan melawan dua Yonko ini. Aduh, pengen bisa bahas di 3N aja dah untuk lebih jelasnya nanti. Oke, segitu aja buat konten react One Piece chapter terbaru. Sayangnya no break next week alias minggu depan kali buat apa sih man. Jadi kita bakalan ketemu di spoiler singkat yang rilis Selasa atau Rabu lah. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam